Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di hari ini. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Senang saya bisa menjumpai Bapak Ibu, sahabat Galilea dimanapun berada. Seperti biasa, mari kita siapkan diri kita untuk bersama-sama kita masuki hadirat Tuhan. Kita hendak baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur atas hari ini yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih kalau di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami Engkau telah menjaga, memberkati, sehingga kami boleh bangun di hari ini dengan kekuatan, kesehatan, dan semangat yang daripadamu, dengan tidak kurang suatu apapun. Sebab itu sebelum kami masuki dunia kerja kami hari ini, kami hendak baca, dengar, dan renungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termatrai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan baca di dalam Mazmur 32 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya, dari Daud. Nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Demikian pembacaan di dalam Mazmur 32 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Di ayat 6 dikatakan begini, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, semua orang mengakui bahwa hidup di akhir zaman ini semakin hari semakin sulit. Tantangan yang harus kita hadapi pun kian bertambah-tambah. Betul? Karena itu firman Tuhan memperingatkan saudara dan saya, kita semua, agar semakin tekun berdoa dan berjaga-jaga serta waspada, karena di sekeliling kita ada iblis yang selalu berkeliling seperti singa yang kelaparan,
yang siap menerkam orang-orang yang sedang lengah. Itu sudah tertulis di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Mangsa iblis adalah orang-orang percaya, karena orang-orang dunia sudah berada di dalam cengkramannya. Iblis mencari musuh-musuhnya, yaitu orang yang percaya, yang tidak berdoa dan tidak berjaga-jaga. Ini yang menjadi kesukaan iblis. Orang percaya yang malas atau tidak berdoa dan juga tidak waspada dan tidak berjaga-jaga. Kunci utama untuk bisa menang melawan setiap pencobaan dalam hidup ini adalah melalui doa. Itulah sebabnya Kristus menegur Petrus saat berada di Taman Getsemani yang kedapatan sedang tertidur. Karena itu dia katakan di Matius pasal 26 ayat 40 bagian B dan 41, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya roh mereka mau berdoa, tetapi daging lemah. Karena tidak berdoa, murid-murid tidak siap menghadapi pencobaan. Sewaktu Kristus ditangkap di Taman Getsemani, tempat di mana Kristus sedang berdoa, kalau kita lihat di Markus pasal 14 ayat 10, semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bayangkan Bapak Ibu ya. Semua dikatakan di sini, semua murid itu meninggalkan dia, meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Juga Petrus sempat menyangkal Kristus sebanyak 3 kali karena mengalami yang namanya ketakutan. Nah, banyak orang Kristen meremehkan jam-jam doa mereka. Mereka jarang sekali berdoa, bahkan ada pula yang tidak pernah berdoa. Padahal di balik doa tersimpan kekuatan yang teramat dahsyat. Doa seharusnya menjadi nafas hidup kita. Amin. Bila orang percaya, bila orang saleh berdoa, ia akan meluputkan dari yang namanya kesulitan dan kesukaran. Makanya dikatakan tadi di ayat 6, "Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya." Jadi lihat bahwa bila orang saleh atau orang Kristen berdoa, ya orang benar berdoa, Tuhan akan meluputkan dari kesulitan dan kesukaran, bahkan juga bencana. Ketika kita tekun berdoa, ada jaminan perlindungan Tuhan. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Dia menggenapi firman-Nya. Kolose pasal 4 ayatnya yang kedua dikatakan, "Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur." Artinya senantiasa berdoa dengan disiplin. Senantiasa berdoa artinya ya tidak berhenti, tidak capek-capeknya berdoa ya. Dikatakan tetaplah berdoa. Itu di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar, ya kan? Nah, karena itu Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Maka itu setiap doa kita itu besar kuasanya. Mari kita selalu berdoa dengan tekun ya. Kita senantiasa berdoa tanpa capek-capeknya, ya kan? Sehingga kita melihat kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan supaya kami senantiasa berdoa. Kami waspada dan berjaga-jaga sehingga kami tidak jatuh dalam pencobaan. Ketika kami berdoa
doa kami besar kuasanya karena kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Maka Engkau akan menjaga kami, tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau memelihara kami dengan penuh kasih setiamu. Karena itu hari ini kami mau sungguh-sungguh untuk melekat sama Tuhan dan senantiasa berdoa dalam segala hal dengan ucapan syukur. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada. Tuhan memberi mereka perlindungan, berikan kesuksesan di hari ini, berikan mereka mujizat dan kasih setia serta anugerah-Mu mereka lihat dan mereka alami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.